Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Mustajab. Beta ini biasa dipanggil Alif. Beta akan memandu kakak-kakak semua untuk berkeliling wilayah Papua. Ayo, ayo! Ayo! Jadi di sini saya akan membaca untuk menjelaskan latar belakang wilayah Papua. Papua merupakan salah satu pulau yang terletak di wilayah paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Daerahnya belum banyak dirambah oleh manusia dan kaya sumber daya alam. Papua juga merupakan pulau terluas di Indonesia. Papua memiliki luas daratan yaitu 21,9% dari total seluruh wilayah Indonesia. Yaitu 421.981 km, membujur dari ke timur Sorong sampai Jayapura, sepanjang 1.200 km. Dan dari utara ke selatan Jayapura ke Merauke sepanjang 736 km. Papua memiliki topografi yang sangat bervariasi dan juga memiliki banyak pulau yang berjejer di sepanjang pesisirnya. Kekayaan Papua tidak saja pada aspek sumber daya alam, tetapi juga pada keragaman kulturnya. Suku Asmat. Suku Asmat adalah salah satu suku yang terkenal berasal dari Papua. Suku Asmat ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan masyarakat Asmat yang tinggal di daerah pedalaman hutan. Walaupun berasal dari suku yang sama, tapi suku Asmat yang tinggal di daerah pesisir dan juga pedalaman sangatlah berbeda. Rumah adat suku Asmat. Rumah Jeu atau dikenal sebagai Rumah Bujang merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari suku Asmat, khususnya dari kota provinsi Papua yaitu Agats. Rumah Jeu ini merupakan rumah panggung berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu dan dinding beserta atapnya terbuat dari daun pohon sagu atau pohon nipa yang telah dianyam. Hal unik yang terdapat dalam rumah Jeu ini adalah rumah ini sama sekali tidak menggunakan pagung melainkan menggunakan akar rotan sebagai penghubung. Pakaian adat suku Asmat. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu dan pada bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Aksesoris yang biasa dijadikan pelengkap pakaian tradisional suku Asmat adalah hiasan telinga, hiasan hidung, kalung, gelang, dan tas. Hiasan telinga terbuat dari bulu burung kasuari. Makanan khas. Makanan khas suku Asmat yaitu ulat sagu dibungkus daun nipa ditaburi sagu lalu dibakar. Dan yang terakhir, upacara adat. Mbismu adalah upacara yang berasal dari suku Asmat. Upacara Mbismu adalah pemahatan patung tugu leluhur atau kerabat yang telah meninggal. Upacara adat suku Asmat di Papua ini dimaksudkan agar mereka selalu mengenang kerabatnya yang telah meninggal. Jika kematian itu karena dibunuh, mereka juga akan membalas dengan membunuhnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Naura dan di sini saya akan menjelaskan tentang suku Dani. Suku Dani merupakan kelompok masyarakat yang mendiami lembah Baliem, di mana suku Papua yang satu ini sudah tinggal di lembah tersebut selama kurang lebih ratusan tahun yang lalu. Secara umum, suku Dani ini bermukim di wilayah Papua Pegunungan Tengah Papua. Orang-orang suku Dani biasanya bekerja sebagai petani. Mereka dikenal sangat terampil dalam bertani dan sudah menggunakan peralatan yang lebih maju. Rumah Onai atau Rumah Onai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Rumah Onai berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil yang tidak dilengkapi atap. Ada pula yang berbentuk persegi panjang. Rumah jenis ini namanya EBI atau biasa dipanggil Honai perempuan. Tinggi rumah sekitar 2,5 meter yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Pada lantai bawah terdapat hipare, yaitu tempat api unggun yang biasanya digunakan untuk memasak ataupun menghangatkan tubuh. Pakaian adat suku Dani dengan dua buah taring babi menandakan ia seorang prajurit perang. Perempuan suku Dani yang belum menikah menggunakan sali. Bahan yang digunakan adalah bahan alami. Bagian penutup dibuat dari bahan dasar daun sagu dan dirajut dengan rapi. Sedangkan untuk penutup kepala secara khusus menggunakan burung kausari.
Makanan khas suku Dani yaitu papeda. Papeda termasuk makanan yang cukup terkenal di kalangan orang-orang Papua. Papeda terbuat dari sagu, kemudian disajikan bersama dengan ikan kuning. Perkenalkan, saya Sakila Daniel. Saya akan menjelaskan salah satu suku Korowai yang ada di Papua. Suku Korowai. Korowai merupakan nama dari salah satu suku Papua yang menempati dataran rendah yang berada di selatan Pegunungan Jaya Wijaya. Kelompok masyarakat dari suku Korowai ini tinggal di sekitar rawa, hutan mangrove, dan juga lahan basah. Suku yang satu ini dikenal sebagai salah satu suku kanibal Papua. Kehidupan mereka tercukupi kegiatan berburu dan juga mengumpulkan makanan. Rumah adat suku Korowai. Rumah Iksaim dibuat di atas tonggak-tonggak dari pohon-pohon berukuran kecil sebagai pancang. Rata-rata rumah jenis ini hanya sekitar 15 kaki atau 4,5 meter. Selain Iksaim, orang Korowai memiliki rumah Iksal. Namun, foto-foto rumah Iksal ini sangat jarang dipublikasikan. Pakaian adat suku Korowai. Pakaian Korowai adalah salah satu suku di Irian yang tidak memakai koteka. Kaum perempuan hanya memakai kain pendek terbuat dari daun sagu. Makanan adat suku Korowai adalah bulat sagu dibungkus daun dupa lalu ditaburi sagu kemudian dibakar. Upacara adat suku Korowai Papua sangat patuh pada adat. Mereka mengenal pesta sagu. Ritual ini dilakukan setiap terjadi kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada momen seperti ini, barang-barang bernilai sosial seperti babi, gigi anjing, dan kerang disajikan kepada kelompok yang menyelenggarakan ritual. Kelompok yang menerima wajib membalas pada pesta berikutnya. Di sini saya akan membacakan suku Muyu. Suku Muyu bermukim di sekitar daerah Sungai Muyu yang berada di timur laut Maroke. Nama Muyu diperkirakan berasal dari kata Ok Muyu sebagai salah satu cara bagi masyarakat setempat untuk mengucapkan Sungai Muyu. Mata pencarian suku Muyu ini biasanya adalah berburu, menangkap ikan, mengolah sagu, dan beternak anjing. Namun, sayangnya, mereka tinggal di wilayah yang kurang subur, sehingga mereka seringkali kekurangan bahan makanan dan menyebabkan tingkat kematian penduduk suku Muyu yang cukup tinggi. Ambip atau rumah punggung yang merupakan rumah tradisional masyarakat Muyu. Rumah punggung dibuat menggunakan satu batang pohon besar, tiang pokok, sedangkan tiang-tiang pemanggangnya dari pohon yang agak kecil yang lebih banyak menopang rumah tersebut. Dinding rumahnya terbuat dari gaba-gaba, atap terbuat dari daun sagu. Rumah punggung ini mempunyai tangga-tangga turun dari tali pohon. Fungsi dibangunnya rumah punggung karena untuk menjaga keamanan dari orang-orang yang mengayau dan binatang buas. Bonon adalah pakaian tradisional untuk wanita yang digunakan oleh ibu-ibu, anak-anak, dan para remaja putri. Pakaian ini digunakan sehari-hari. Bonong merupakan terbuat dari sejenis rumput rawa yang dipintal dan kemudian dianyam sama akarnya. Makanan khas suku Muyu yaitu babi keramat. 3. Sukabumi bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Suku ini dikenal karena ikatan dengan gunung-gunung di sekitarnya. Bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus mereka jaga. Rumah adat Sukabumi. Rumah adat masyarakat Amume disebut sebagai Kokolia Hinamuni Devi. Namun rumah ini sudah tidak dibangun lagi karena sejak Kristen memengaruhi suku ini, sehingga mereka lebih memilih untuk membangun gereja daripada rumah mereka sendiri. Pakaian adat Sukabumi.
Pakaian asli kaum wanita dari suku Amome adalah rok atau cawat yang terbuat dari serat kulit kayu. Sementara itu kaum laki-laki memakai koteka yang terbuat dari labu yang dikeringkan. Makanan adat. Suku Amome tentunya memiliki makanan adat tersendiri, yaitu sate ulat sapi. Kami bangga sebagai bangsa Indonesia karena memiliki banyak suku, ras, budaya, bangsa, dan bahasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.